Pak Sofyan Djalil, kita lanjutkan bicara soal Bapak Sofyan Djalil, muda dan putra Aceh, kelahiran tahun 53, baru ke Jakarta di usia-usia awal tahun 20-an begitu, umur 20-an, mohon maaf. Begitu, apa yang membawa Bapak akhirnya memutuskan untuk ke ibu kota, dan tolong ceritakan sedikit kisah-kisah yang mengharukan ketika Bapak ingin mewujudkan mimpi ke ibu kota. Ya, singkatnya Festi, saya bersyukur sekali termasuk sedikit orang Indonesia yang mendapatkan banyak sekali rahmat Tuhan, ya, rahmat kemerdekaan. Saya lahir di Aceh, ayah saya tukang pangkas, imam di Masjid. desa, imam di desa, ibu saya guru ngaji. Tadinya beliau buta huruf, baru umur 40 baru belajar PBH, pemerasan buta huruf. Tapi alhamdulillah beliau pintar sekali, terakhir sudah bisa membaca macam-macam gitu. Saya tamat sekolah guru agama. Kemudian pernah mau jadi PNS, tapi nggak diterima. Ya. Akhirnya saya keluar kerja di pabrik karet, pabrik karet. Pernah jadi guru agama 2 tahun, nggak diangkat jadi PNS. Kemudian saya keluar kerja di pabrik karet 2 tahun. Waktu itu saya kecewa kok nggak diangkat jadi PNS. Tapi saya bersyukur dan tahu benar bahwa barangkali itu ayah yang saya sebutkan tadi. Selalu positif thinking. Selalu positif. Ya? Justru kalau diangkat jadi guru PNS dulu nggak pernah jadi menteri. Jadi maka kegagalan itu harusnya kita tanggapi bahwa itu ada maksud lain Tuhan. Keberhasilan yang tertunda. Keberhasilan tertunda. Saya datang ke Jakarta, saya aktivis organisasi pelajar dulu. Ada muktamar di Jakarta. Terus saya pergi ke Jakarta untuk muktamar. Saya bilang sama ibu saya, Bu, saya mau ke Jakarta mengubah nasib. Ibu saya mengatakan, kita nggak ada keluarga di sana, siapa yang tolong di sana? Saya bilang Tuhan ada di sana. Oh begitu saya bilang Tuhan ada di sana, ibu saya sangat bersemangat. Pergilah. Ya, kalau kamu yakin Tuhanmu ada di sana, doa saya untuk kamu. Pergi saya ke Jakarta. Habis muktamar, kayak namanya nggak punya keluarga, nggak punya siapa. Sempat tidur di masjid. Tinggal di masjid ya, 2,5 tahun tidur di bawah kayak begini. Gitu. Di masjid mana itu Pak Sofyan? Menteng Raya 58, Jalan Menteng Raya. Terus kemudian setelah 1 tahun nganggur di Jakarta, kemudian dapat kerja di Kejaksaan Agung sebagai pembina rohani. Ya. Oh, sebagai pembina rohani ya, bukan jaksa pastinya ya? Iya, belum ESA ini kan? Belum ESA. Iya. Jadi 77 dapat kerja Kejaksaan Agung, 78 saya kuliah diterima di UI Fakultas Hukum Sore. Ya. Fakultas Hukum Sore kuliah. Nah, waktu saya kuliah itu biasa nyentrik, suka pakai bakiak ke sekolah. Bakiak. Karena anak Aceh, dari Aceh. Bukan, masalahnya di masjid itu ada bakiak. Dan sepatu saya cuma 1, dia suka pakai bakiak. Jadi berganti-ganti antara sepatu yang satu dengan bakiak seperti itu ya. Kalau saya datang, tek, orang tahu sampai itu Pak Sofyan Djalil pasti yang datang. Waduh, menarik sekali. Menjelang closing ini 1 tahun menjelang pemilu, begitu. Banyak orang sudah mengatakan ini tahun politik, dan memang itu adanya. Pilkada 2018 serentak yang ketiga, lalu kemudian ada pileg dan pilpres yang bersamaan. Bagaimana Pak Sofyan melihat hal ini? Saya sebagai birokrat ya, sebagai teknokrat, bukan orang politik dan bukan anggota partai politik manapun, saya sih tenang-tenang aja. Ya kan? Tenang-tenang aja, nggak pernah mikir. Yang penting ada target ini saya selesaikan dengan sebaik-baiknya, dan saya pikir itu yang harusnya begitu. Harusnya proses peralihan kepemimpinan nasional itu tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan. Ya, itu yang kita inginkan. Oleh sebab itu bagaimana kita perkuat birokrasi, ya kan? Misalnya menteri boleh orang politik, ya, tetapi kemudian birokrasi harus cukup kuat sehingga program-program pemerintah tidak boleh terganggu oleh proses peralihan pimpinan politik. Peralihan pimpinan politik, dan juga tidak boleh terganggu preferensi menteri dari partai politik tertentu seperti itu ya. Oleh sebab itu menteri dari partai politik itu sebenarnya kan menteri itu masuk ke birokrasi, ke kementerian. Kementerian ini dikelola oleh birokrasi. Bagaimana kita perkuat birokrasi ini? Tidak ada rencana menjadi kader partai tertentu? Belum, dan tidak ada. Tidak ada rencana. Karena tanpa menjadi kader partai pun sudah bisa masuk kementerian sini, kementerian situ, menjadi menteri sana situ ya Pak ya. Tidak perlu lah.
Itu yang hebatnya ada sistem kabinet presidensial. Kabinet presidensial dipilih oleh presiden. Saya tidak perlu ada Vesti, tidak harus jadi anggota partai politik untuk menjadi menteri, ya kan? Itu hebatnya. Kalau di negara-negara parlementer seperti Malaysia, Inggris, Australia, tidak akan mungkin saya yang bukan anggota partai politik, bukan anggota parlemen bisa jadi menteri. Jadi kabinet presidensial Indonesia, Prancis, Amerika, itu dimungkinkan. Presiden punya hak memilih siapapun yang beliau pilih. Dari berbagai macam latar belakang. Ya. Oke, terakhir target pribadi seorang Sofyan Djalil, baik itu nanti misalnya Presiden Jokowi terpilih untuk kedua kalinya maupun misalnya pemerintahan ini berganti, begitu. Saya nggak punya target. Barangkali kalau Anda tanya apa misi saya, ya misi saya ingin berbuat baik aja deh. Ingin berbuat baik, menciptakan nilai tambah dimanapun saya berada, ya kan? Jadi menteri, alhamdulillah. Nggak jadi menteri, alhamdulillah. Jadi nggak ada yang itu. Bahkan mungkin teman-teman mengatakan kok fatalis sekali, enggak. Ya. Saya sangat optimistis tentang masa depan, ya kan? Tapi saya bisa berkontribusi kepada bangsa ini dalam posisi apapun. Ya. Di luar kami bikin yayasan IHF, tahun ini kita latih guru, insya Allah barang 30.000 guru, ya kan? Kemudian kita reform sekolah, hampir 3.000 sekolah. Kemudian memperkenalkan pendidikan karakter, dan itu ada pengabdian yang luar biasa bermanfaat untuk bangsa ini. Dalam misalnya nanti saya nggak jadi menteri lagi, bisa mengajar, pengalaman saya jadi menteri ini luar biasa, bisa share sama orang, ya kan? Kalau cari uang ya bisa kita, uang untuk apa sih lagi kan? Hari ini alhamdulillah bisa kembali ke corporate, begitu kembali lagi ke basic menjadi seorang guru. Baiklah Pak Sofyan Djalil, Menteri APR, Kepala BPN, terima kasih sudah menerima kami. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, itulah tadi sajian 1 jam tokoh kita. Kami akan kembali pekan depan tentunya dengan tokoh-tokoh lain-lain. Saya Vesti Alwi pamit. Selamat malam, sampai jumpa.